Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang populisme dalam kampanye politik presiden dari mata kuliah PKI. Next slide. Di sini terdiri dari dua anggota. Yang pertama yaitu Lofi dan Busyafa, dan yang kedua adalah Alfia. Next slide. What is populism? Apa itu populisme? Populisme adalah sebuah metode atau pendekatan yang memiliki konsep ideologi, gerakan, atau sindrom. Populisme berpendapat bahwa politik harus menjadi kehendak umum masyarakat. Beberapa negara menggunakan populisme sebagai konsep ideologi yang berpusat pada pemikiran bahwa masyarakat akhirnya dipisahkan menjadi the pure people versus the corrupt elite. Tin-centered ideology. Meski populisme sebagai konsep tidak mengandung definisi tunggal, namun pada umumnya dalam pemahaman sehari-hari, populisme merupakan istilah yang disalahgunakan, pertanda sebuah penyakit yang berbahaya bagi tubuh kepolitikan. Para pemimpin populis kerap dikatakan para demagog otoriter yang menghasut emosi para pemilik hak suara dalam pemilu untuk dapat memperoleh dukungan mereka, mengajak berprasangka dan mendendam dalam mempengaruhi para pemilih untuk menentang tantangan politik yang ada. Para populis dianggap hanya memiliki secuil respek terhadap institusi-institusi dan prosedur demokrasi. Mereka mengatakan apa yang ingin didengar orang banyak tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dalam bidang ekonomi dan politik. Meski demikian, cara pandang tersebut sudah banyak mendapatkan kritik, tentangan, dan sanggahan. Kalau merujuk pada argumen yang diajukan Francisco Paniza, ada kondisi-kondisi bagi kemunculan populisme, di mana populisme muncul bukan semata-mata dikarenakan terjadinya krisis representasi, di mana masyarakat atau rakyat yang menanggalkan identitas lama mereka dan memeluk identitas populer yang baru, melainkan juga merupakan awal dari representasi dan memungkinkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terwakilkan, disebabkan karena kelas sosial, agama, etnisitas, atau lokasi geografis, kemudian dikenal dan diakui sebagai aktor politik. Next slide. Populisme as we the people. Next slide. Populisme sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah the pure people atau the good, di mana masyarakat menjadi rakyat biasa atau mayoritas yang tidak memiliki kekuasaan, dan juga rakyat sebagai bangsa yang mengikuti identitas eksternal. Adapun yang kedua yaitu the corrupt elite atau the bad. Di sini kelompok korup atau pemerintah korup yang menentang general will dan pemerintah-pemerintah yang mengabaikan rakyat dan negaranya. Next slide. Populisme dan demokrasi. Menurut pendapat Rosenfallon, populisme harus dipahami sebagai prosedur dari demokrasi perwakilan. Sementara menurut Ernest Laclau, populisme merupakan kekuatan dari tradisi sosial, di mana kelompok-kelompok kecil menentang struktur kekuasaan pemerintah yang dominan. Populisme dapat memberikan dampak positif dan juga negatif kepada sistem demokrasi, sama halnya dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Next slide. Populisme dan politik keamanan global. Populisme dapat mengubah sistem fundamental yang berada di dalam negara maupun di sistem internasional. Perkembangan populisme sendiri memberikan efek domino yang menimbulkan peristiwa, yang dimana peristiwa tersebut akan menimbulkan serangkaian peristiwa yang lainnya, seperti Washington Consensus dan skeptisisme Uni Eropa. Dampak negatif dari populisme sendiri itu dapat menimbulkan ancaman serta menyebabkan ketidakstabilan bagi beberapa negara. Baik, selanjutnya ada contoh studi kasus yang pertama, yakni ada American First by Donald Trump.
Jadi American First merupakan kampanye politik untuk pemilu Amerika Serikat 2016 yang dilakukan oleh Donald Trump. Politik ini merupakan politik sayap kanan populisme nasionalis, yaitu Donald Trump dengan jargonnya yang terkenal, yaitu Make America Great Again, yakni secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya kepada warga atau masyarakat non-kulit putih di Amerika serta para kaum imigran yang khususnya yang datang dari negara-negara bermayoritaskan Islam. Trump memanfaatkan kondisi ini menggunakan populisme untuk menarik dukungan berupa massa atau sebagian besar kaum masyarakat yang tidak suka dengan kaum non-kulit putih dan para pendatang, dan menginginkan Amerika kembali kepada kejayaannya dan kedamaiannya tanpa adanya imigran asing yang menurut kelompok-kelompok tersebut mengganggu. Meskipun dalam kampanyenya terdapat sejumlah aktivis dan public figure yang menentang kampanye Trump tersebut, namun pada akhirnya kebijakan Donald Trump yang mendukung rakyat asli Amerika ini akhirnya membawa Donald Trump menuju pada kemenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Setelah itu, adanya kebijakan ini menghasilkan beberapa tindakan Amerika Serikat yang dinilai kontroversial seperti dibatasinya imigran asing yang masuk ke Amerika, khususnya dari negara Muslim. Kemudian ada perang dagang Cina di WTO dan keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris UNESCO. Studi kasus yang kedua, populisme, ada Hugo Chavez dan Venezuela. Studi kasus populisme kali ini berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Jadi Hugo Chavez merupakan kepala negara Venezuela setelah memenangkan pemilu tahun 1999. Politik populisme sayap kiri yakni berbicara mengenai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kesetaraan. Chavez yang saat itu memimpin sebagai kepala negara Venezuela membuat kebijakan berupa subsidi besar-besaran untuk memangkas tingkat kemiskinan di kalangan rakyatnya. Kondisi Venezuela yang saat itu didominasi oleh rakyat kecil yang tertindas, kaum buruh yang sengsara, dan rakyat miskin. Sehingga pada saat pemerintahan itu, Hugo Chavez untuk mencapai kemenangan dan tujuan politiknya, pemerintahannya memberikan dukungan kepada rakyat yang dominan tersebut dengan memberikan kebijakan subsidi yang besar. Subsidinya mulai berupa bensin, biaya kesehatan, makanan, gaji, dan kehidupan lainnya pun disubsidi oleh pemerintahnya. Chavez pada saat itu dipandang sebagai pemimpin yang benar-benar peduli dan cinta rakyat, terutama kepada rakyat kecil. Namun, ada tindakannya juga memberikan dampak terhadap ketidakstabilan perekonomian negara karena kebijakan subsidi yang dibuat tersebut tidak memperhitungkan baik-baik dampak jangka panjangnya bagi negara Venezuela tersebut. Kemudian ada studi kasus ketiga populisme, yakni di era Jokowi dan pemilu tahun 2019. Pada saat pemilihan bakal calon presiden Indonesia selanjutnya, beberapa partai politik telah membentuk dan menentukan calon presiden dan wakil presiden yang dipilihnya. Pada saat itu, Jokowi yang mencalonkan diri kembali menjadi presiden untuk periode kedua, mempertimbangkan beberapa wakil presiden untuk mendampinginya. Dan akhirnya partai politiknya memutuskan untuk memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PBNU. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, keputusan yang dipilih oleh partai politik pengusung Jokowi ini tidak lepas dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Mengingat populisme sendiri tidak terbatas pada ekonomi, yakni masyarakat miskin dan kaya, suku ras, terdapat juga kelompok agama di sana. Jadi dari studi kasus sebelumnya, di Hugo Chavez Venezuela yang merupakan bagaimana populisme terjadi berada pada bidang ekonomi, dan sebelumnya terdapat di politik suku dan ras Amerika di Indonesia, kasus Indonesia Jokowi dan 2019, menurut kelompok kami, populisme lebih kepada berdasarkan mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kemudian, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan haus akan isu SARA, Jokowi menggunakan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon wakil presidennya. Saat itu mengingat beliau
Kiai Haji Ma'ruf Amin ini merupakan sosok tokoh yang dihormati bagi sebagian masyarakat Muslim, khususnya golongan NU Nahdlatul Ulama, di mana NU sendiri merupakan organisasi Islam dengan jumlah pengikut yang banyak di Indonesia. Dan Ma'ruf Amin merupakan ketua PBNU saat itu. Sehingga Jokowi akhirnya berhasil memenangkan pemilu tahun 2019 dengan menggunakan populisme yang dengan menggunakan populisme yang membawa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jadi sekian penjelasan kelompok kami mengenai populisme dan kebijakan politik calon presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.